Shalom saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Saudara sedang mendengarkan ayat-ayat emas firman Tuhan di channel Ayat Emas, di mana melalui channel ini saudara akan mendapatkan jawaban dari ayat-ayat firman Tuhan terhadap segala masalah kehidupan saudara. Itu sebabnya saudara segeralah berlangganan dengan channel ini dengan mensubscribe channel ini. Kalau tanda subscribe di bawah video ini masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Puji Tuhan saudara, kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, di dalam video ini saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan tentang doa yang dikabulkan oleh Tuhan. Adakah saat ini saudara sedang memanjatkan doa-doa saudara kepada Tuhan? Adakah saudara sudah sekian lama menaikkan doa-doa saudara kepada Tuhan, tapi sampai hari ini saudara belum melihat jawaban doa saudara? Dan apakah saudara masih yakin bahwa Tuhan masih mendengar dan menjawab doa saudara, dan saudara sedang menunggu waktunya? Tahukah saudara bahwa kalau saat ini saya dan saudara rindu supaya doa-doa kita dijawab, Allah yang kita sembah jauh lebih rindu menjawab doa-doa kita. Dan jika kita rindu doa kita dijawab, dan Allah sendiri rindu menjawab doa-doa kita, maka seharusnya kita mengalami jawaban doa kita. Kita percaya saudara bahwa ke depan kita akan meraih jawaban doa kita. Karena Tuhan rindu menjawab doa kita, kita rindu doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Tetapi apakah semua doa akan dijawab oleh Tuhan? Tentu saja tidak. Doa yang bagaimana yang dijawab oleh Tuhan? Bagaimana seharusnya kita menaikkan doa-doa kita supaya doa kita dijawab oleh Tuhan dan kita meraih jawaban-jawaban dari seruan dan doa kita di hadapan Tuhan. Itu yang saya rindu kita renungkan bersama di video ayat-ayat emas ini saudara. Saya rindu melalui renungan ini, saudara akan mengalami Tuhan menjawab doa-doa saudara. Sehingga ke depan saudara, saya rindu saudara bersaksi di channel ini bagaimana Tuhan menjawab doa saudara. Ataupun mungkin selama ini saudara sudah menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama, dan kemudian saudara mengalami jawaban doa dari Tuhan. Silahkan saksikan di kolom komentar video ini saudara, supaya setiap anak-anak Tuhan bisa dikuatkan ketika membaca kesaksian saudara bahwa Tuhan menjawab doa saudara, dan Tuhan juga pasti menjawab doa mereka. Puji Tuhan saudara, adapun beberapa ayat-ayat emas firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama tentang Tuhan menjawab doa di dalam video ini adalah sebagai berikut. Yang pertama dari 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Saudara, di dalam firman Tuhan ini ditegaskan bahwa inilah keberanian percaya kita kepadanya, bahwa Ia mengabulkan doa kita. Allah itu Allah yang mengabulkan doa, dan seharusnya kita berani percaya bahwa Allah mengabulkan doa kita, sehingga kita berani berdoa, berani bermohon kepada Tuhan, dan percaya bahwa Dia pasti menjawab doa kita. Hari ini saudara, percayalah, naikkan doa saudara, dan kemudian percayalah bahwa Tuhan menjawab doa-doa dan permohonan saudara. Percayalah bahwa Dia Allah yang sanggup menjawab doa kita, karena tidak ada yang mustahil bagi Dia saudara. Tetapi hal yang ditegaskan dalam kalimat berikutnya ialah bahwa Dia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Jadi doa yang bagaimana yang dijawab oleh Tuhan, dan kita berani percaya bahwa doa itu dijawab oleh Tuhan, adalah doa yang kita naikkan kepada Dia, doa yang kita panjatkan kepada Dia menurut kehendaknya. Artinya apa yang kita minta itu tidak melanggar kehendak Tuhan.
apa yang kita minta itu tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan. Saudara, sesuatu yang baik belum tentu sesuai dengan kehendak Tuhan. Sesuatu yang tidak kelihatan baik juga belum tentu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Jadi masalahnya bukan apa yang menurut pandangan kita baik kepada kita atau tidak baik kepada kita. Masalahnya adalah apakah sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Karena sekali lagi tidak selalu apa yang kita pikir baik bagi kita itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Satu kali saudara, saat saya merintis di desa, merintis gereja di desa yang hari ini saya mengembalakan gereja yang saya rintis saudara, tiba waktunya saya rasa bahwa udah waktunya untuk harus dibeli satu pertapakan gereja. Kenapa? Karena sudah banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan. Dan kemudian waktu itu mulailah didoakan di mana posisi gereja yang paling cocok. Lalu kemudian saudara, berdasarkan pemikiran saya memikirkan beberapa lokasi, bahwa kalau di lokasi itu dibuat gereja, maka akan sangat baik dengan pertimbangan ini, itu, dan sebagainya. Tetapi ketika saya mulai bertanya kepada yang punya tanah, mungkin sekitar ada 3 orang yang punya tanah di lokasi yang saya pikir di situ yang paling baik gereja dibangun. 3-tiganya menolak dan mereka berkata tidak dijual. Waktu itu saya berpikir, Tuhan, bukankah di sana yang terbaik? Lalu kemudian saudara, yang lebih bertentangan dengan pikiran saya, tiba-tiba ada orang yang jual tanah, di mana tanah itu lewat kampung. Artinya kalau kita datang dari kota, tanah yang saya tanya adalah tanah yang pertama ketemu sebelum masuk ke desa tempat saya merintis gereja. Jadi pikiran saya, maka tanah itu yang terbaik karena gereja duluan orang akan lihat sebelum masuk ke desa. Tapi sekali lagi, ternyata yang jual tanah malah yang bertanya kepada saya adalah tanah yang lewat kampung. Artinya kalau orang datang dari kota ke kampung itu tidak akan melihat gereja ini, karena gereja ini lewat dari kampung itu. Tapi tanah itu yang ditawarkan kepada saya, dan sesuai dengan harga tanah itu yang terjangkau. Saya berpikir, apakah ini kehendak Tuhan? Masa orang yang datang ke kampung ini nanti tidak akan melihat gereja ini karena gereja ini sedikit lewat dari kampung? Tapi akhirnya saudara, tanah ini yang jadi, tanah yang lewat dari kampung. Tetapi hal yang luar biasa adalah proses demi proses, sekalipun tanah ini waktu itu menurut cerita orang kampung tanah yang angker lah, tanah orang yang takut orang datang ke sini lah dan sebagainya. Tapi seiring berjalannya waktu, hari ini tahukah saudara bahwa setelah dibangun gereja di sini, setiap orang yang datang, orang berkata damai sekali tempat ini, enak sekali lokasi ini. Sekalipun lokasi ini sebenarnya dekat jurang saudara, tapi orang-orang berkata kok enak sekali, damai di tempat ini. Sedangkan tempat yang tadinya saya pikir di situ yang terbaik, waktu itu ada peperangan antara desa dengan desa, dan tempat berperang itu adalah di tanah yang saya pikir baik tadi. Seandainya waktu itu sudah terbangun gereja di sana, maka kemungkinan besar gereja ini bisa jadi korban, jadi sasaran. Bukankah luar biasa Tuhan mengatur sesuai dengan kehendaknya? Jadi yang terpenting sebenarnya adalah kita berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita meminta supaya kehendak Tuhan yang jadi. Dan kalau kehendak Tuhan yang jadi, itulah yang terbaik saudara. Jadi berdoalah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Sekalipun kadang-kadang kita pikir bukan itu yang terbaik menurut pikiran kita, tapi kita akan lihat ke depan, itulah yang terbaik, seperti yang saya alami. Itu sebabnya berdoalah sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan saudara. Ayat mas selanjutnya saudara, tentang Tuhan menjawab doa adalah dari Mazmur pasal 91 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya.
Lihat jaminan Tuhan saudara, bahwa Dia mengabulkan, Dia menjawab doa kita. Bila ia berseru kepadaku, aku menjawab, kata Tuhan. Dan Dia berkata, aku akan menyertainya dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengar saudara, saat kita berdoa kepada Tuhan, seringkali ada proses. Tidak langsung semuanya seketika berubah. Karena di sini dikatakan bahwa bila ia berseru kepadaku, aku menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Berarti saat doa dinaikkan, kesesakan masih berlangsung. Tapi dalam kesesakan Tuhan menyertai. Sampai pada akhirnya jawaban dari Tuhan itu terwujud menjadi kenyataan. Tuhan meluputkan dan Tuhan memuliakan. Artinya saudara, berdoalah terus. Sekalipun ada proses yang harus saudara lalui, sekalipun ada proses yang harus saudara hadapi, berdoalah terus. Karena Tuhan akan menyertai dalam proses yang saudara hadapi. Tuhan akan menyertai dalam kesesakan yang saudara alami. Dan Tuhan akan menjawab seruan dan doa-doa saudara. Jadi hari ini, sekalipun sedang dalam proses saudara, dan sekalipun mungkin proses itu begitu berat saudara alami, tetaplah jalani, tetaplah berdoa, tetap hadapi proses itu sampai akhirnya saudara mendapatkan jawaban doa. Ayat mas selanjutnya saudara adalah dari Yohanes pasal yang ke-14 ayat 13-14 tentang jawaban doa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dimuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Saudara, di dalam ayat ini berkali-kali Tuhan menegaskan bahwa apabila kamu meminta dalam namaku, aku melakukannya. Dan kemudian dikatakan ayat 14 lagi, jika kamu meminta kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Saudara, hal yang ditegaskan di sini bahwa doa kita yang kita panjatkan harus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena Yesus yang berbicara, apabila kamu meminta dalam namaku. Artinya setiap doa kita itu harus jelas bahwa kita menaikkan doa-doa kita di dalam nama Yesus Kristus. Kalau saudara berdoa tidak beralaskan nama Yesus, maka doa itu tidak akan sampai kepada Tuhan. Karena doa yang atas nama Yesuslah yang dijawab oleh Tuhan. Adakah hari ini saudara menaikkan doa-doa saudara? Dan sudahkah saudara menaikkan doa-doa saudara di dalam nama Yesus? Doa yang dinaikkan dalam nama Yesus dijawab oleh Tuhan. Yesus menjamin bahwa doa-doa yang dinaikkan dalam namanya akan dikabulkan. Ayat mas selanjutnya saudara adalah dari Matius pasal 21 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Yang ditegaskan di sini adalah doa yang dinaikkan dalam penuh kepercayaan, dengan penuh kepercayaan, maka kita menerimanya. Jadi doa-doa yang kita naikkan itu harus doa yang penuh iman, doa yang penuh kepercayaan. Sudahkah saudara menaikkan doa dengan iman dan kepercayaan? Doa yang dinaikkan dengan iman dan kepercayaan, firman Tuhan menjamin bahwa kita akan menerima doa-doa kita jika kita naikkan dengan penuh kepercayaan. Kalau saudara menaikkan doa-doa saudara dengan penuh kepercayaan, Tuhan pasti menjawab saudara dan saudara menerima jawaban doa. Ayat mas selanjutnya saudara tentang Tuhan menjawab doa adalah dari Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-7. Di sana ditegaskan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Yang ditegaskan tentang jawaban doa di sini saudara bahwa apa saja yang kita minta kita akan menerima. Apa saja yang kita kehendaki, kita akan menerima jika kita tinggal di dalam Yesus dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Artinya kita tinggal dalam Yesus, hidup kita sepenuhnya berjalan dalam Yesus, dan firman-Nya di dalam kita, firman-Nya memenuhi kita, maka firman ini menegaskan bahwa kita akan menerima apa saja yang kita minta, apa saja yang kita kehendaki. Itu sebabnya saudara, bukan hanya doa yang penting, tapi bagaimana saudara hidup dalam kehendak Tuhan, hidup dalam Tuhan, hidup dalam perintah Tuhan, firman-Nya hidup dalam saudara. Maka dengan demikian saudara akan menerima jawaban doa saudara. Ayat mas selanjutnya saudara tentang jawaban doa adalah Yeremia 33 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan.
Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Saudara, Yeremia menegaskan di dalam firman Tuhan bahwa Tuhan berkata, Tuhan menjamin, berserulah kepadaku. Maka firman Allah menjamin, aku akan menjawab engkau. Jadi orang yang berseru kepadanya, Tuhan pasti menjawab. Dan kemudian dia berkata, aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Jadi saat kita hidup berseru kepada Tuhan, Tuhan berkata dia menjawab dan dia akan menyatakan perkara-perkara besar di dalam kehidupan kita, saudara. Lalu kemudian ayat emas selanjutnya adalah dari Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi saat kita menaikkan doa, maka firman Allah menegaskan kita harus percaya bahwa kita sudah menerimanya. Karena jika kita percaya bahwa kita sudah menerimanya, hal itu dinyatakan bagi kita. Hal itu diwujudkan bagi kita. Apakah saudara sungguh-sungguh percaya? Apa yang saudara doakan pasti saudara terima? Tuhan menjawab doa saudara. Kalau saudara sungguh-sungguh percaya, firman Allah menegaskan bahwa saudara pasti akan menerima. Ayat emas terakhir saudara tentang jawaban doa dari Tuhan adalah dari Mazmur pasal 145 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Kembali Tuhan menegaskan bahwa dia dekat. Artinya dia mendengar, dia menjawab orang-orang yang berseru kepada dia, tetapi orang yang berseru kepada dia dalam kesetiaan. Jadi hal lain yang harus kita tegaskan dan miliki dalam doa-doa kita, saudara. Pastikan kita memilikinya adalah kesetiaan. Artinya setia berdoa. Bukan hanya sekali dua kali berdoa, tapi berdoa dalam kesetiaan. Maka dengan demikian Tuhan dekat dan Tuhan mendengar dan Tuhan pasti menjawab doa kita. Puji Tuhan saudara, kita telah mendengarkan ayat-ayat emas firman Tuhan tentang jawaban doa. Bahwa Allah pasti menjawab doa kita jika kita berdoa dengan setia, jika kita berdoa dengan penuh iman, jika hidup kita jalani di dalam Tuhan, maka kita akan menerima jawaban doa kita. Pastikan juga doa-doa saudara sesuai dengan kehendak Tuhan. Puji Tuhan saudara, biarlah Tuhan menjawab setiap doa saudara. Saya mau berdoa bagi saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Saya rindu berdoa supaya Tuhan menjawab doa-doa saudara. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Dengan penuh kerinduan bahwa Tuhan pasti menjawab doa kami. Saat ini hamba berseru, jawablah setiap doa anak-anak-Mu ini. Ajar mereka berdoa dalam kesetiaan, ajar mereka berdoa dalam iman, ajar mereka berjalan dalam kehendak Tuhan, dan ajar mereka meminta sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka Engkau Allah yang menjawab doa mereka. Kami percaya, sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan menjawab doa anak-anaknya. Bapa di sorga, berkati setiap anak-anak-Mu ini. Engkau yang tahu segala pergumulan mereka, Engkau yang tahu segala kerinduan mereka, doa-doa mereka. Jawablah doa mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba serahkan mereka ke dalam tangan-Mu, dan biarlah doa-doa mereka dijawab dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan di dalam video ini. Dan saudara juga semakin dikuatkan dan diteguhkan setelah saudara didoakan. Kalau saudara rindu terus diberkati melalui channel ini saudara, silahkan di subscribe channel ini. Lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap saudara. Haleluya, amin.